Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ratinda Putri ingin menyampaikan materi saya dengan judul Kode Etik Jurnalistik dan semoga ilmu ini bermanfaat. Tonton sampai habis ya. Hukum pers dan penyiaran. Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan komunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama. Pers. Menurut Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi manusia setiap orang. Karena itu, pers dituntut profesional dari terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dan dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Ada 11 pasal yang mengatur kode etik jurnalistik. Pasal 1 Kode Etik Jurnalistik. Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk. Maksud dari independen itu, memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani, tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Nah, terus akurat itu ya berarti dapat dipercaya dan berita itu benar sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Dan berimbang berarti semua pihak mendapatkan kesempatan yang setara. Tidak beritikat buruk berarti tidak ada niatan dengan sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian orang lain. Gitu. Yang dimaksud dalam pasal 2 dalam Kode Etik Jurnalistik, wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Maksudnya, menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak privasinya, tidak menyuap, menghasilkan berita yang faktual, jelas sumbernya, dan rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang. Terus menghormati pengalaman traumatik narasumber, tidak melakukan plagiat, menggunakan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik. Ya, kode etik jurnalistik. Membahas wartawan Indonesia selalu menguji informasi dan memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Maksudnya itu, menguji informasi ya berarti melakukan cek dan recheck tentang kebenaran informasi tersebut. Berimbang yaitu memberikan ruang dan waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Yang ketiga, itu adanya opini yang menghakimi, itu pendapat pribadi wartawan. Itu berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. 4. Kode etik jurnalistik. Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Artinya, bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Yang kedua, itu fitnah. Fitnah itu berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Lalu sadis berarti kejam dan tidak memiliki belas kasihan.
Lalu ada cabul, penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis, atau tulisan semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Terus penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Dalam kode etik jurnalistik itu menyampaikan bahwa wartawan Indonesia tidak menyebut dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak menjadi pelaku kejahatan. Artinya, identitas sendiri itu kan semua data informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Lalu ada anak itu kan seseorang yang usianya kurang dari 16 tahun dan belum nikah, seperti itu. Nah, lanjut ke pasal 6. Pasal 6 menyebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Artinya menyalahgunakan profesi sebagai tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum. Terus ada suap kan adanya uang ya, pemberian berupa benda, uang, fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi. Pasal 7 kode etik jurnalistik yang menyampaikan bahwa wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya. Menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Nah, maksudnya itu seperti hak tolak kan tidak mau mengungkapkan identitas narasumber demi keamanan narasumber atau keluarganya. Terus ada embargo yang mana penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Terus ada off the record, artinya segala informasi data dari narasumber tidak boleh disiarkan ataupun diberitakan, seperti itu. Membahas ke pasal ke-8 dari kode etik jurnalistik yang membahas tentang wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lain atau orang miskin atau orang yang sakit jiwa, sakit jasmani, cacat jasmani, seperti itu. Nah, maksudnya itu prasangka yang mana anggapan yang kurang baik mengenai suatu sebelum mengetahui secara jelas. Diskriminasi kita tahu sendiri itu merupakan perbedaan perlakuan. Pasal ke-9 dari kode etik jurnalistik, yang mana wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Nah, penafsirannya seperti apa sih? Menghormati hak narasumber yaitu sikap menahan diri dan berhati-hati, dan kehidupan pribadi yaitu segala jenis atau segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik. Pasal 10 kode etik jurnalistik yang membahas tentang wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, ataupun pemirsa. Nah, maksudnya itu segera mengambil tindakan secepat mungkin ya, baik karena maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Terakhir yaitu pasal 11 dari kode etik jurnalistik yang membahas tentang wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Yang artinya hak jawab itu adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. Terus ada hak koreksi. Hak koreksi di situ yaitu hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Nah, itu ada proporsional. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers.
Lanjut kita masuk ke contoh kasus, bisa dilihat di sini. Ini merupakan media cetak. Itu dari Radar Bogor tanggal 30 Mei 2018 yang berjudul Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta rupiah. Pernyataan Dewan Pers nomor 1 garis miring P strip DP garis miring VI garis miring 2018 tentang pemberitaan yang berujung penyerangan terhadap kantor redaksi Radar Bogor menindaklanjuti komunitas Dewan Pers dengan Radar Bogor dan mengurus PDI Perjuangan atau PDIP terkait peristiwa penyerangan kantor redaksi harian Radar Bogor oleh massa PDIP. Dewan Pers pada hari Senin 4 Juni 2018 mendatangi kantor redaksi dan bertemu pimpinan Radar Bogor untuk melihat langsung lokasi kejadian dan meminta penjelasan terkait data serta fakta peristiwa tersebut. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kajian di atas pemberitaan Radar Bogor sidang pleno Dewan Pers hari Senin 4 Juni 2018 menyatakan hal-hal sebagai berikut. Dewan Pers menilai berita Radar Bogor edisi Rabu 30 Mei 2018 dengan judul Ongkang-ongkang kaki dapat 112 juta rupiah melanggar kode etik jurnalistik pada pasal 1 yang mana wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikat buruk, dan melanggar pasal 3 dalam kode etik tersebut yang mana menjelaskan wartawan Indonesia selalu menguji informasi pemberitaan secara berimbang, tidak mencantumkan fakta dan opini yang menghakimi serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Dewan Pers merekomendasikan agar Radar Bogor memuat hak jawab dari Megawati Soekarno Putri atau yang mewakili disertai dengan permintaan maaf kepada Megawati Soekarno Putri dan pembaca. Permintaan maaf yang dimuat di bagian akhir dari hak jawab sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Penyelesaian semua kasus terkait pemberitaan pers dilakukan melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan permintaan maaf. Intimidasi dan dugaan kekerasan terhadap Radar Bogor tidak dapat dibenarkan dan berpotensi melanggar pasal 18 ayat 1. Yang mana setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana paling lama 2 tahun atau dengan denda paling banyak sebanyak 500 juta rupiah. Terhadap dugaan adanya tindak pidana dalam kasus ini, Dewan Pers mengimbau aparat hukum yang berwenang untuk mengambil tindakan sepatutnya demi tegaknya kemerdekaan pers. Dan materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Kita bisa lanjutkan berdiskusi di kolom komentar, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe everyone dan sehat selalu.